Oke, ini pindah-pindah kota terus nih Pak Jauzi. Nah, itulah sudah resiko. Namanya kita polisi, kita sudah siap ditempatkan di mana saja. Jadi apapun yang pimpinan berikan ke kita, tetap kita syukuri. Baik. Karena intinya satu, bagaimana kita bisa membawa Polri itu ke depan lebih baik. Jadi inilah pola pendidikan kami di sana. Lebih banyak kita berinteraksi, memberikan mereka untuk debat. Kalau seandainya siswa punya pendapat lain, silakan sampaikan. Jadi sekarang terbuka, tidak ada kita mau ini. Nah, hasilnya output kedepannya siswa pada saat menghadapi masyarakat nanti tidak canggung, tidak kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Julius Efrain hadir kembali untuk podcast, dan kali ini biasanya kami menghadirkan satu narasumber begitu ya. Tapi kali ini akan ada dua narasumber yang akan bergabung bersama saya untuk membicarakan atau berdiskusi. Ini judulnya agak-agak berat begitu ya. Saya harus lihat catatan saya dulu begitu. Yaitu penerapan transformasi reformasi Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang SPN itu sendiri, ini saya sadur kalimatnya dari Google ya, Mbak Google kita sebutnya begitu, adalah SPN itu kalau kita berbicara tentang pembinaan SPN adalah serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Sekolah Polisi Negara untuk membentuk calon polisi yang profesional, andal dan berkarakter. Nanti mungkin secara spesifik untuk Polda Sulteng nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber yang akan saya perkenalkan sesaat lagi begitu. Nah, beberapa pembinaan seperti fisik, kemudian mental, karakter, disiplin, keahlian, ini memang menjadi konsumsi sehari-hari bagi siswa-siswi begitu yang kemudian nanti akan dibentuk menjadi polisi begitu ya, atau anggota Polri khususnya Polda Sulawesi Tengah. Nah, bersama saya sekali lagi Julius Efrain, kita akan langsung saja berbicara bagaimanakah kemudian penerapan transformasi reformasi Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah. Sudah bergabung bersama saya dua narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan, beliau adalah PS Kasubag bin Minsis. Ini agak sedikit sulit juga begitu ya. Nanti beliau sendiri begitu yang akan kemudian menjelaskan ini apa yang menjadi kepanjangan dari tusi beliau ya. Kemudian Kasubag bin Minsis, Korsis SPN Polda Sulteng. Namanya saja, gelarnya saja, ataupun juga titelnya saja ini panjang nih ya, yaitu Bapak Jauzi AMD Cap CP NLP CFLS CP CL. Selamat pagi Pak Jauzi. Selamat pagi Bapak. Salam presisi Pak. Salam presisi. Ya, saya Julius Pak. Siap. JJ kita Pak ya. Siap. Pak Jauzi Julius begitu. Ini panjang amat sih namanya ini Pak. Siap Bapak. Ini bukan panjang gelarnya begitu ya. Siap. Nanti saya boleh tanya begitu ya Pak Jauzi ya. Siap. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang, saya nggak tahu beliau ini mungkin pengasuh atau mungkin salah satu pendidik begitu, nanti Pak Jauzi akan jelaskan. Kalau kita berbicara tentang pendidik pasti ada siswanya. Nah, kali ini sudah bergabung bersama kita di podcast Presisi Polda Sulteng adalah danki siswa yang bernama I Gusti Ngurah Putu Setiawan. Salam presisi. Salam presisi. Iya, orang Bali pasti. Siap. Ya, bukan orang Batak ya. Siap. Saya manggilnya Gusti Beli atau apa nih bagus? Mas Gusti, Beli Gusti? Siap, boleh siswa murah. Oh gitu? Siap. Siswa Ngurah aja ya? Siap. Jadi saya sama Pak Jauzi, saya manggilnya Pak Jauzi, sama Ngurah saya manggilnya siswa Ngurah. Siap. Oke, siap. Kalau begitu, Bapak-bapak, kita langsung saja ya. Ini kita berbicara tentang tema kita, penerapan transformasi reformasi Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah. Namun sebelum kita ke esensi atau inti dari topik ini, saya akan mengulik dulu ya, khususnya Pak Jauzi, seperti apa kemudian awal karir di kepolisian. Pak Jauzi bisa sapa-sapa dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kompak benar begitu ya. Sebelumnya gimana Pak? Permintaan maaf dari Bapak KSPN Polda Sulteng, yaitu Bapak Kombes Pol Seminar Sebayang, yang kebetulan pada hari ini beliau sedang dalam perjalanan dinas di Lemdipol. Jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk mengisi acara ini. Baik, harusnya Pak Kepala SPN hadir gitu ya. Dan
Perkenalkan, nama saya AKP Zozi AMDCAP. Ya. Jabatan sehari-hari saya sebagai PS Kasubag Binminsis Korsis SPN Polda Sulteng. Kebetulan pada pagi hari ini saya ditemani atau didampingi oleh salah satu siswa didik kami di SPN Polda Sulteng. Silakan. Nah, memperkenalkan diri dulu berarti siswa Ngurah nih. Siap. Ya, silakan kameranya di situ. Izin memperkenalkan diri. Nama Igusti Ngurah Putu Setiawan. Siswa, nomor siswa 253104 0054. Saya menjabat sebagai Danki Siswa sekaligus sebagai Ketua Angkatan Siswa di Tukbah Polri Angkatan 53 SPN Polda Sulteng. 53 sekarang ya. Siap. Danki dan ini ketua angkatan. Siap. Ada berapa jumlah angkatan 53 atau letting 53 sekarang yang begitu pendidikan? Untuk saat ini jumlah siswa keseluruhan sebanyak 72 siswa. 72 siswa. Itu semuanya siswa ya? Semua siswa. Oke, baik. Saya ke Pak Josi dulu nih. Siap. Pak Josi, bicara tentang karir nih Pak Josi. Siap. Ya, Kasubag Binminsis. Siap. Itu kepanjangannya apa itu, Pak? Jadi Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Siswa. Sederhananya pengasuh, pelatih atau Kita pendidik atau di apa gitu, sini Korsis itu berarti gabungnya dengan pengasuh. Pak? Pengasuh. Ya. Oke. Bertusi seorang Pak Josi sehari-hari urusannya apa itu, Pak? Tupoksi saya sehari-hari itu untuk menangani administrasi siswa. Misalnya itu siswa pada saat mungkin membuat suatu program, mungkin mereka akan keluar dari kesatriaan, lah mereka menyurat ke Korsis. Nanti setelah disposisi dari Pak Korsis diserahkan ke saya, baru saya membuat surat untuk diajukan ke Pak KSPN. Nah, setelah itu nanti baru siswa itu bisa izin keluar untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Baik, baik. Sudah lama menjabat sebagai Kasubag Binminsis begitu? Ya, Pak alhamdulillah Josi? saya termasuk orang baru, di SPN Polda Sulteng karena saya masuk kemarin pada akhir September 2025. September 2020. Oh, berarti baru 2 bulan, Pak? Baru 2 bulan. Sebelumnya di mana, Pak, tugasnya? Nah, sebelumnya saya memang menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una. Oke, jadi dari Touna dulu nih, Pak. Siap. Tapi penempatan awal itu di Touna atau di kota Saya lain? penempatan awal itu di Satbrimo Polda Sulteng. Oke. Baru setelah itu saya di Bidokes Polda Sulteng. Pernah di Bidokes juga. Rumah sakit. Rumah sakit. Setelah itu kita selama kurang lebih hampir 13 tahun saya bertugas di Touna. Polres Touna. Kemudian saya hijrah ke Polres Buol kurang lebih 7 tahun 10 bulan baru kembali lagi ke Touna, dan sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih rezeki saya untuk dinas di SPN Polda SPN Sulteng. Polda. Ini kalau berkarir, Pak, di kepolisian, berdinas ini berarti sudah berapa tahun nih, Pak Josi? Dari awal? Saya berdinas dari awal kurang lebih sudah 28 tahun. 28 tahun, Pak. Ya, perjalanan 28 tahun ini kan tentunya banyak hal-hal yang kemudian sudah didapatkan gitu ya, Pak Josi ya. Kalau saya bisa meminta 3 hal ya, Bapak, 3 kata begitu dalam karir Bapak, apa, Pak Josi? Jadi dalam karir itu 3 kata, yaitu syukuri, jalani, dan nikmat. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Itu siswa anugerah, syukuri, jalani, nikmati. Ya, camkan ini. Siap. Ya. Gitu. Pak Josi bergabung September ya, akhir September 2025 ya. September 2025. Baik. Nah, saya ke siswa Ngurah nih. Sehari sudah sering ketemu Pak Josi? Siap, sering. Sering ya? Siap. Oke, ini gimana nih menjadi ketua angkatan? Nanti saya kembali ke Pak Josi lagi ya. Jadi selang-seling gitu ya, Bapak-bapak ya. Kita santai aja di podcast ini ya. Oke. Menjadi ketua angkatan, menjadi danki, itu apa? Bagaimana proses pemilihannya begitu? Penentuannya? Jadi kemarin pada saat pelaksanaan pemilihan kita secara demokrasi. Oke, Jadi, demokratis. Siap, ya. demokratis. Waktu itu siswa diberikan kebebasan sekiranya ada siswa yang berkeinginan untuk menjadi seorang danki ini sekaligus jabat sebagai ketua angkatan, silakan. Nah, kebetulan pada saat kemarin
pada saat proses pemilihan ada 3 rekan siswa yang mengajukan diri. Volunteer gitu jadinya ya. Jadi mengajukan diri. Setelah itu kita penyampaian visi dan misi. Ya. Sebenarnya angkatan 53 ini arahnya mau dikemanakan ke depannya. Kemudian setelah penyampaian visi dan misi, diberikanlah kepada rekan-rekan siswa lainnya untuk memilih sekiranya siapa yang layak, siapa yang dirasa mampu untuk menjadi ketua angkatan sekaligus menjadi danki siswa. Dan kebetulan kepercayaan itu diberikan kepada saya dan saya untuk menjadi danki siswa sekaligus ketua angkatan dari angkatan 53 ini. Baik, angkatan 53 berarti mulai dari kapan pendidikannya ini? Kalau untuk pembukaan pendidikannya itu dimulai dari tanggal 30 Juli. 30 Juli. Oke, dan berakhir nanti Tanggal 24 Desember itu 24 Desember. siap. Baik, berarti memang Pak Josi 6 bulan ya, selalu begitu ya. Siap, pendidikan 5 bulan kali ini. 5 bulan kali ini. Oke. 5 bulan kali ini. bulan. Sebelumnya berapa bulan, Mbak? Sebelumnya itu 7 bulan. 7 bulan. Kenapa kemudian ada pengurangan 2 Ya, bulan, itu Pak? kan kebijakan atau mungkin dari Lemdikpol, sehingga kita apa yang kita laksanakan di sini itu mengacu kepada apa yang disampaikan dari Lemdikpol. Berarti ketentuannya memang dari pusat ya. Dan berarti sekarang 5 bulan yang sebelumnya adalah 7 bulan. Oke, siswa Ngurah tertarik kenapa begitu sehingga kemudian mau jadi anggota kepolisian awalnya seperti apa? Siap. Saya terus terang, Pak, saya tes ini dari tamat SMA 2018. Oke. Saya sudah ikut tes. Memang keinginan saya dari waktu masih sekolah itu memang menjadi seorang anggota Polri. Oke. Hanya saja 2018 itu belum rezeki saya. Saya belum lulus terpilih sehingga saya memutuskan untuk kuliah. Saya selesai kuliah itu 2022. Kemudian di tahun berikutnya 2023 saya tes lagi. Belum rezeki saya juga. 2 kali tes belum rezeki ya? Di tahun berikutnya 2023 saya tes lagi. 3 kali. Saya tes lagi, belum rezeki juga. Berarti udah berapa kali tuh? Ini kebetulan yang sudah keempat kali. Keempat kali, Dan baru dinyatakan rezekinya di berhasil. tahun ini. Oke, keempat kali ya. Berarti perjalanan 4 kali, 3 kali tes sebelumnya ini menjadikan pengalaman sehingga yang keempat kali akhirnya bisa berbuah manis gitu ya. Tapi memang cita-citanya ingin jadi polisi. Memang begitu? cita-cita dari saya SMP sudah menjadi SMP. anggota Polri. Dari SMP ya. Ada silsilah keluarga yang juga memang anggota kepolisian begitu? Kebetulan. Biasanya kan begitu tuh, ada pengaruh dari ayah atau dari kakak atau dari siapa begitu, Mas siswa Ngurah? Siap. Ada. Kebetulan kalau untuk di keluarga saya, baik dari keluarga ayah maupun ibu, saya menjadi orang pertama yang masih di anggota. Boleh tepuk tangan juga lagi. Ya. Ini kita banyak penonton ini Pak Josi ya, Iya. penonton yang mendukung begitu. Jadi bapak-bapak nggak tegang begitu kalau di podcast ya. Siap. Mas, siswa Ngurah asal dari mana? Kalau saya pengiriman dari Polres Poso, saya berasal dari suatu desa yang bernama Desa Lebuni, Kecamatan Pamona Puslemba. Pamona Pusalemba. Siap, Kecamatan. Oke. Jadi dari desa itu 4 kali tes dan yang keempat kali akhirnya berhasil di tahun 2025. Oke, saya kembali ke Pak Josi. Pak Josi, kita masih seputar profil dari Bapak berdua ya, dari siswa Ngurah ya. Ini saya tertarik ini Pak, melihat apakah ini gelar atau memang mungkin apa ya Pak ya? Saya nggak tahu begitu, tapi bisa dijelaskan ada CP, NLP, kalau AMDK ya Alimadia Keperawatan, CP, NLP, CFLS, CPCL, itu apa itu Pak Josi? Itu merupakan suatu gelar non-akademik. Non-akademik. Kebetulan itu saya dapatkan waktu di Polres Buol. Itu Semuanya Pak? kalau jumlah seluruhnya sih lebih dari 10. Lebih dari 10. Itu Pak. Jadi itu gelar-gelar itu saya ambil pada saat saya dinas di Polres Buol, dan sebagian saya dapat waktu dinas di Polres Tojo Unauna. Siap. Oke, Pak Josi asal dari? Saya asal dari Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah. Siap. Tepatnya di Kabupaten Brebes. Oke, tapi kemudian ikut tesnya di Palu memang karena pertama kan langsung ke Palu ya? Tes itu di Polda Metro. Oh, Polda Metro. Kemudian dinyatakan lulus, saya pendidikan di SPN Karumbasan dan penempatan di Polda Sulawesi Tengah. Manado berarti Pak ya? Iya. Oke, ini pindah-pindah kota terus nih Pak Josi. Nah, itulah sudah resiko. Namanya kita polisi, kita sudah siap ditempatkan di mana saja. Jadi apapun yang pimpinan berikan ke kita, tetap kita syukuri. Baik, sehingga tadi Pak syukuri, jalani dan nikmati. Dan itu sudah 28 tahun berkarir begitu Pak ya. Nah, pindah-pindah satker nih Pak, dan sekarang ada di SPN Pak. Semua satker pasti kalau saya sering bertanya ke narasumber sama aja begitu Pak. Tapi siapa tahu Pak Josi punya jawaban lain. Kira-kira nyaman nggak di satker ini begitu? Nah,
nyaman atau tidaknya itu Pak tergantung dari pribadi. Ya. Ya kalau kita prinsip itu kita betul-betul kita dalami, semua sama, nyaman di mana Nyaman. saja. Karena intinya satu, bagaimana kita bisa membawa Polri itu ke depan lebih baik. Baik. Dan Pak Josi ingin terus membawa Polri, institusi ini Siap. menjadi lebih baik, apalagi di bawah tanggung jawab Bapak sebagai Kasubag Siap. Bin Minsis, begitu Pak ya? Itulah. Oke. Itu berapa Pak total ya pengasuh atau pendidik atau pejabat begitu Pak yang ada di petinggi yang ada di SPN Polda Pak? Siap. Kalau kita jumlah totalnya itu 78. 78. 78 Ya. personil itu terdiri dari satu Pamen itu berpangkat kombes dan Pamen itu ada 6. Satu berpangkat kombes, 5 kompol, kemudian pamaknya itu ada sekitar 15-an. 15-an. Itu terdiri dari Ibda sampai AKP dan selebihnya itu rekan-rekan Bintara. Oke. Dan ada juga PNS juga. di Jadi SPN. 78. Ini sudah dari total. kepala SPN sampai Siap. semua jabatan Sampai gitu semua. Pak ya. Siap. Oke, baik. Siswa murah ya, berarti awal kemudian pendidikan di bulan Juli. Dan berakhir nanti kalau saya tidak salah tadi kita sudah bincang di belakang 24 Desember. Nah, itu setelah itu dinyatakan apa selanjutnya? Di 24 Desember nanti. Jadi setelah tanggal 24 Desember nanti 72 jumlah siswa keseluruhan itu dilantik dan dinyatakan sah sebagai seorang anggota Polri. Oke, jadi angkatan atau letting 53 ya? Jadi letting Ya. 53. Ya, saya beberapa kali Pak Josi bawa acara malam pengantar tugas ya kalau saya Siap. tidak salah. Ya insya Allah mudah-mudahan Diundang dong saya ya. nanti Ya, bisa Gusti ya. diundang Bapak. Harga bersahabat Pak. Siap Bapak. Iya kan? Ada beberapa letting saya jadi gitu Pak. Jadi saya udah tahu tuh istilah malam pengantar tugas ya. Ya. Wah, ini apa namanya masih polos-polos Pak. Tapi kalau udah keluar glowing semua mereka itu Pak ya. Gitu ya Mas Gura ya. Oke. Baik, Pak, kita mulai ke inti tema apa namanya podcast kita, Pak Josi. Ini kalau kita berbicara tentang transformasi Polri ini kan terus berjalan gitu ya Pak ya. Khususnya SPN Polda, Bapak melihat signifikansi apa yang kemudian berubah dari waktu ke waktu, periode ke periode, walaupun tadi sudah ada pengurangan dari 7 bulan ke 5 bulan sekarang pendidikan Pak. Apakah ini mengurangi esensi dari pendidikan itu atau seperti apa Pak Josi? Jadi dalam hal ini SPN Polda Sulteng sendiri sudah memiliki beberapa perubahan yang signifikan. Seperti misalnya itu pada pola pendidikan yang lebih profesional, humanis, dan berintegritas. Oke. Nah, penekanan itu ada pada karakter sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tugas polisi Pak. Ya. Nah, perubahan-perubahan itulah ada tujuannya, yaitu menghasilkan bagaimana lulusan nanti dari SPN Polda Sulteng itu siap untuk melaksanakan tugas dengan dedikasi yang sangat tinggi, profesional, dan bisa merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat ke depannya itu, Bapak. Begitu. Baik, walaupun Pak Josi memang baru bergabung ya di SPN ya, baru 2-3 bulan gitu ya. Artinya ini menjadi kawalan Pak Josi nih Siap, Bapak, gitu iya, ya. Baik, jadi Pak Josi nanti akan melihat outputnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang profesional yang sudah dikatakan Bapak tadi humanis, integritas, ya kan. Nah, ini kan kata-kata yang penuh makna begitu Pak. Siap, Bapak secara general melihat institusi Polri khususnya SPN Polda ini memang menuju ke sana atau memang lagi digembleng untuk begitu Pak? Lah, ini memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya itu kata profesional, kata humanis, integritas. Ya. Namun pada kenyataannya di SPN Polda Sulteng itu semenjak siswa masuk, saya belum ke sana, itu sudah dilaksanakan di SPN Polda Sulteng. Baik, baik. Dan khusus angkatan 53 Bapak melihat apa? Jadi khusus angkatan 53 ini kita bagaimana mengharapkan nanti mereka di masyarakat itu atau khususnya di instansi Polri sendiri, mereka akan jadi
primadona. Oke. Itu. Akan jadi primadona Pak Primadona ya? Baik. bukan dalam hal apa, primadona dalam hal pelaksanaan tugas nanti di lapangan. Artinya mereka tetap dalam situasi dan dalam karakter profesional, kemudian humanis dan integritas. Siap. Nah, ini pelajaran-pelajaran ini memang siswa Ngurah diajarkan begitu. Ya. Jadi untuk sebelum masuk ke Lembaga Pendidikan SPN Polda Sulteng ini, sebelumnya kami sudah sempat mencari informasi terkait tindakan-tindakan, aktivitas yang dilaksanakan oleh senior-senior kami sebelumnya. Dan rata-rata kami mendapatkan informasi yang sama, bahwasanya kerap terjadi benturan fisik antara siswa dan pengasuh, adanya pungutan-pungutan. Tapi setelah kami masuk, ternyata hal itu tidak benar. Oke, jadi hanya berita hoax saja ya? Sampai saat ini saya tidak melihat langsung, bahkan memang benar tidak terjadi tindakan fisik langsung antara siswa terhadap pengasuh, atau dari pengasuh ke siswa. Berarti berita-berita kekerasan yang sering kita dengar di luar, di sosmed, itu sama sekali tidak ada? Ya, sama sekali tidak betul ya? Siap. Kalau untuk di angkatan saya ini, di Lembaga Pendidikan SPN Polda Sulteng, hal itu tidak terjadi. Memang bukan berarti kedisiplinan itu tidak dilaksanakan, tetap disiplin itu menjadi hal utama, tetapi cara penindakannya itu beda. Jadi setiap rekan-rekan yang melaksanakan pelanggaran itu bukan kontak fisik yang diberikan. Nah, apa tuh biasanya hukumannya maksud saya? Ini merupakan langkah ke ini, tindakan pungutan fisik, seperti itu. Contohnya apa misalnya? Mungkin ketika melakukan pelanggaran, namanya push up. push up. Jadi intinya hal-hal itu memberikan manfaat baik juga untuk kami, tetapi tetap diberikan bahwasanya pengetahuan apa yang kami laksanakan itu hal yang salah. Jadinya intinya pengasuh itu selalu menekankan sikap kedewasaan terhadap angkatan kami saat ini. Jadi, baik, berarti ada 72 sekali lagi. 72 ya. Ini gimana kemudian bagi-bagi 72 orang ini, apakah dibagi kelompok-kelompok begitu kalau di dalam SPN sendiri begitu? Ya. Ya, ada pengasuh untuk berapa orang atau seperti apa sebenarnya? Ya. Untuk angkatan 53 ini sejumlah 72 orang dan dibagi menjadi 3 peleton. 3 peleton, sebutannya 3 peleton ya? 3 peleton. Oke. Jadi untuk masing-masing peleton itu sejumlah 24 siswa. 24 siswa. 24 siswa. Dan satu peleton itu didampingi oleh satu danton pengasuh dan satu bamin pengasuh. Itu yang menjadi penanggung jawab secara langsung terhadap peleton masing-masing. Dan Mas Ngurah di daulat untuk menjadi pemimpin dari 71 temannya begitu ya. Itu gimana tuh dari bulan Juli hingga mau Desember sudah berakhir, mimpin teman-temannya ini apa yang Mas Ngurah lakukan begitu ke teman-temannya sehingga ya tetap dalam posisi humanis ya, tidak ada rasa iri, kemudian rasa jengkel dan seperti apa lagi? Ya. Jadi perlu saya garis bawahi dulu Pak, saya menjabat sebagai danki siswa ini setelah masa Dasba selesai atau masa dasar Bayangkara selesai. Dasar Bayangkara. Sudah selesai. Okay. Jadi itu 2 bulan awal itu untuk danki siswa itu belum terbentuk. Nanti setelah 2 bulan itu baru dibentuk. Jadi kenapa dibentuk setelah masa Dasba itu selesai? Jadi di masa lanjutan ini diharapkan siswa ini lebih paham, lebih bisa memanajemen dirinya sendiri terkait hal-hal apa yang harus dilaksanakan sebagai seorang siswa. Nah, itulah dibentuk kami. Nah, kemudian untuk selama saya menjabat tentu saja ada baiknya, ada sedihnya, ada capeknya juga pasti ada, karena saya harus bisa memimpin, harus bisa menaungi, harus bisa mengarahkan 71 rekan siswa lainnya. 71 rekan. Ya. Ini public speakingnya luar biasa loh. Kalah saya hari ini ya. Kalah loh hostnya hari ini ya. Teman-teman oke ya. Ini bisa jadi calon host podcast ini. Luar biasa loh public speaking kamu Mas Ngurah. Ya. Saya biasanya kalau ngobrol sama casis-casis itu biasanya malu-malu ya gitu, sedikit aja Pak. Jadi saya nanyanya jawabannya iya gitu aja Pak. Ini luar biasa loh Pak, improvisasinya bagus banget ya. Jadi kita perlu tambahkan sedikit. Jadi inilah pola pendidikan kami di sana. Lebih banyak kita berinteraksi, memberikan mereka untuk debat. Berarti komunikasi diajarin komunikasi juga, lancar, mereka debat dengan kita. Apa yang mereka ini, jadi inilah yang kita hasilkan. Dan ini jadi dengan itu membiasakan siswa nanti bagaimana ke depan di lapangan. Jangan cuma iya. Nah, kita ajarkan di sini bagaimana kalau seandainya siswa punya pendapat lain silakan sampaikan. Jadi sekarang terbuka, tidak ada kita mau ini. Nah, hasilnya
output kedepannya siswa pada saat menghadapi masyarakat nanti tidak canggung, tidak kaku. Itulah Baik. yang Saya setuju, Pak. Itu. Ya, saya setuju. Karena kadang-kadang, Pak, kita institusi Polri ini memang selama ini dikenal dengan cara ngobrol yang agak kaku begitu, Pak, ya, yang takut-takut. Tapi dengan pendidikan komunikasi yang baik, ini public speaking, communication skill terasa gitu, Pak. Dan saya lihatnya ke siswa Ngura begitu ya. Siap. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan boleh. Banyak tepuk tangan, banyak pahala, ya. Makanya Pak Kepala SPN juga menerima Hugeng Award begitu, Pak, ya. Siap. Mungkin ini salah satu yang menjadi indikator. Pak Josi, Siap. Mas Ngura tadi sudah sampaikan atau siswa Ngura sudah sampaikan bahwa hubungan dengan pengasuh selama mereka pendidikan di angkatan 53 ini terjalin dengan erat begitu, Pak. Ya, artinya berita hoax yang menunjukkan kekerasan ataupun juga ketakutan itu tidak benar sama sekali, Pak Josi. Itu Setuju ya? Setuju, karena pimpinan kami, Ya. terutama KSPN, itu sudah disampaikan tadi beberapa hal bahwasanya bagaimana caranya merubah Merubah mereka pola. menjadi dewasa. Jadi dewasa itu bukan dibikin-bikin, bukan Ya, dibuat-buat. ya. Jadi dewasanya itu tumbuh dari mereka. Kenapa? Kalau dibuat-buat itu karena takut di depannya kita saja. Oke. Tapi kalau mereka dari hati nurani, dewasanya, mereka akan timbul kesadaran. Nah, dengan pola kita interaksi, jadi para pengasuh dengan para gadik itu, Gadik adalah tenaga pendidik. tenaga pendidik. Nah, jadi di sana semuanya itu berperan sebagai orang tua, Baik. di mana mereka harus selalu memberikan motivasi, dorongan, serta memperhatikan para siswa selama siswa itu menjalankan pendidikan di SPN itu. Jadi ini ibarat itu bapak dengan anak. Ya. Jadi bagaimana bapak mendidik anak supaya anak itu baik, yaitu dengan pola-pola kita yang sudah disampaikan oleh bapak KSPN. Dan anak harus menghormati, menghargai Siap, bapak ayahnya. itu kalau itu sudah memang wajib. Karena apa? Bukan hanya di Polri. Ya. Di kehidupan kita juga Betul. anak harus menghormati orang tua. Betul. Itu. Dan Pak Josi sekarang melihat, saya mungkin ini menggambarkan representatif dari 71 siswa angkatan 53, mungkin seperti ini outputnya, Pak, karena gemblengan tadi yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Profesional dan disiplinnya begitu, Pak, integritas dan humanis, ya. Oke. Si Sangra, selama berarti udah berapa bulan? 6 bulan? 4 bulan? 4 bulan ya. Oke. Apa yang paling dirasakan enak begitu dari materi atau dari item-item pendidikan yang kamu sudah dapatkan di SPN Polda Sulteng? Saat apa begitu? Kalau berbicara tentang hal yang mengenakan, tentu saja ada banyak hal yang bisa saya sampaikan. Saya berikan salah satunya yaitu tentang bagaimana di lembaga ini kita dari latar belakang yang berbeda, tetapi begitu masuk di dalam waktu 4 bulan ini kita membentuk suatu hubungan baru yang namanya keluarga. Kekeluargaan. Baik itu sesama Ya. rekan siswa, baik itu terhadap siswa dengan pengasuh. Nah, inilah yang menurut saya memang ikatan. Selain dengan hubungan darah, ada lagi ikatan lain yang kita kategorikan menjadi seorang keluarga yang kita dapatkan dari lingkungan, dari tempat kita berinteraksi. Nah, inilah yang sudah tumbuh di SPN Polda Sulteng pada saat ini, dan itu merupakan hal yang sangat berbahagia bagi saya. Saya mendapatkan saudara baru, saya mendapatkan orang tua baru seperti teman saya Punan Josi. Memang ini yang menjadi ukur bahagia bagi saya. Baik, jadi hari-hari mereka ini memang di SPN, Pak, ya, mulai dari pagi sampai waktu tidur begitu. Siap. Itu nggak bisa keluar-keluar gitu, Pak. Mereka tidak bisa keluar. Oke. Itu karena kita kan kembali lagi, kita ada yang namanya peraturan kehidupan siswa dan pola pengasuhan itu sudah ada aturannya tersendiri. Jadi ya baik pengasuh ataupun siswa harus mengikuti itu. Harus ngikutin aturan. Jadi harus ngikutin aturan. mereka tidak keluar. Jadi mereka dari mulai bangun pagi sampai mereka tidur itu ditemani, dibimbing dan diarahkan sama pengasuh. Dan dimonitor terus, Pak. Dimonitor terus. Ya. Itu bangun pagi jam berapa, Pak, sampai harus tidur, Pak Josi? Lah bangun pagi itu mereka itu biasa jam 4, Bapak. 4 subuh sudah harus Jam bangun. 4 subuh itu sudah persiapan, ya. mereka Ibadah, bangun, ya. mandi, Ya. mungkin bersihkan
badan, dikasih waktu. Setelah itu tiba saatnya untuk melaksanakan sholat, Ya. khususnya yang Muslim ke masjid, nah yang Hindu dengan Nasrani ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi mereka itu di sini untuk mencapai integritas itu intinya satu, Ibadah. dari Hati. iman, Oke. takwa itu Ya. dari pribadi masing-masing. Karena itu adalah merupakan salah satu dasar pokok untuk kita mencapai apa yang dinamakan integritas. Integritas tadi, dan ini adalah transformasi yang sedang dilakukan. Siap. Karena kalau kita berbicara transformasi adalah perubahan dari yang baik menjadi lebih baik dan lebih baik. Siap. Ini dilakukan oleh Polda Sulteng Siap. sementara ini. Berarti setelah saya pengen ini Pak, pengen tahu nih setiap harinya apa saja agendanya. Berarti setelah mandi bersih-bersih, Nah, ibadah, kemudian setelah itu makan pagi mereka. makan pagi. Ini makannya rame-rame ya? Makan rame-rame di rumah Ya, makan. Menunya sama. Bisa nambah nggak itu? Bisa nambah. Ya silakan kalau untuk masalah menu kebetulan. Nah ini yang Oh, gitu. masakan coba bagaimana bagaimana Iya, sih iya, sekarang iya. di Iya. SPN. Gimana tuh Polda menu-menu SPN Polda Sulteng? Nah, kalau untuk jalan kehidupan kegiatan siswa mulai dari bangun pagi mulai jam 4 itu Ya. awalnya rekan-rekan gitu bangun langsung mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ibadah, tetapi sebelum itu juga membersihkan tempat tidur, barak tempat istirahat kami. 71 di satu barak semua nih? 72? Saat ini 72 itu dibagi menjadi 2 barak. Oh, 2 barak. Jadi menggunakan saat ini menggunakan 2 barak. Oke. Setelah proses peribadahan selesai, kemudian siswa biasanya melaksanakan binsik pagi, olahraga pagi terlebih dahulu. Oke. Itu apa? Jenis olahraganya jogging, atau lari, atau apa? Sampai push up Diawali juga? oleh jogging, kemudian olahraga di tempat mulai dari push up, Oke, rest kemudian ada stop. juga sit up, ada rest stop juga. Ya. Jadi intinya bagaimana kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di lingkungan SPN. Gitu. Nah setelah selesai pelaksanaan ibadah, siswa kembali lagi ke barak untuk yang pertama untuk bersih diri. Bersih diri Siswa lagi. mandi, mengganti pakaian yang digunakan sekiranya untuk 1 hari ke depan pakaian apa. Setelah siap jam 6 pas siswa langsung beranjak ke Ruang makan. Makan pagi nih ya? Makan pagi. Menunya biasanya apa kalau makan pagi gitu? Nah, kalau untuk menunya bervariasi. Ya. Terakhir seperti tadi apa tuh kami makan sarapannya nasi kuning. Waduh. Nah, walaupun kami di SPN ini kita juga dapat nasi kuning. Jadi nostalgia sedikit waktu kita belum masuk di lembaga pendidikan. Oke. Ada juga rendang, rendang, ayam bakar. Makan pagi udah dengan ayam bakar? Tetap ada karena dia menunya diganti. Enak dong Pak Josian? karena Pengen itu saya ke sana makan pagi Pak. Sesuai dengan yang Ya. jadwalkan. Iya, enak menunya Pak, pengen ke sana Wah, gitu enak, makan Pak. pagi ya. Makanya siswa ya silakan. Wah, ini makanya Mas Murani badannya udah terbentuk aja ini Pak ya. Udah six pack begitu. Ya, terus abis makan pagi langsung materi-materi Habis makan pagi pendidikan. jam 6.30 itu pelaksanaan apel pagi terlebih Oh, apel dahulu. pagi dulu. Siap. Jadi pengarahan terkait Pengarahan, ya. aktivitas apa yang kita laksanakan. Setelah itu lanjut dengan materi yang akan diberikan pada hari itu. Oke, nah kalau bicara tentang materi, apa saja nih materi-materi yang sudah diterima? Siap. Kalau untuk materi ada bermacam-macam. Yang paling Yang sudah ini diterima saya deh, yang dapat diingat. contohkan yang saya gambarkan adalah Ya. terkait peraturan dasar kepolisian atau Oke. biasa disingkat Perdaspol. Daspol. Oke, nah setelah materi makan siang lagi. Setelah materi Istirahat ya, isoma. Siap. Langsung isoma jam 11.40 itu pelaksanaan ibadah. Ya. Dilanjutkan dengan makan siang. Setelah isoma masuk lagi materi. Masuk lagi materi. Sampai pukul berapa tuh? Sampai pukul 17.30. Setengah 6. Setengah 6. Kembali lagi istirahat. Kembali ke ya. barak untuk bersih diri lagi. Bersih diri. Kemudian Sholat maghrib, lanjut. ya. Maghrib. Kembali lagi ke rukan. Setelah sholat maghrib kembali lagi kerukan untuk pelaksanaan makan malam. Luar biasa ya. Itu ya Pak Josi ya. Ya, Bapak. Jadi semua itu udah terpola, terstruktur dengan baik Pak ya. Jadi semua itu sudah ada jadwalnya, polanya itu yang sudah ditetapkan dari Lemdikpol. Ya. Makanya kita tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari juknis tersebut. Dari juknis Ah. tersebut. Ya, dan Bapak melihat ini tidak membosankan ya keseharian yang dilakukan di SPN Polda Sulteng Pak. Artinya anak-anak, siswa-siswa pun juga merasa nyaman, semangat setiap hari begitu Pak ya? Tidak Pak, makanya kita kembali lagi. Kalau tugas kita dengan beban, pasti bosan. Jadi tugas itu dianggap sebagai hobi, dimanapun Hobi. kita ditugaskan. Iya, Jadi iya. kalau hobi,
kita pasti akan happy terus, senang dimanapun kita ditempatkan, meskipun kita harus berhadapan dengan siswa hari-hari. Namanya hobi, ya kita enjoy itu melaksanakan tugas. Sesuatu yang menjadi hobi, Pak. Sesuatu yang menjadi hobi, menjadi pasti, minat, pasti kita sukai. Kita suka. Kita senai. Pak Josi juga tinggal di sana. Saya tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Oke, berarti bolak-balik nih untuk. Tidak, saya di asrama di SPN. Oh, asrama di SPN. Tinggal di dalam. Ya, tinggal di dalam. Jadi saya hari-hari ya, mungkin malam saya bisa ngelihat. bahkan mungkin kadang kita juga ngasih pelajaran tambahan di luar JP untuk siswa untuk pengetahuan dengan kompetensi yang saya miliki itu tadi. Baik, berarti Bapak khusus Pak Josi spesifiknya berarti mengajarkan yang tadi? Saya tidak mengajarkan, jadi saya kadang untuk meningkatkan, karena di sini itu kita sementara ada beberapa program dari Bapak Kalemdiklat, diantaranya itu kampus unggul. Kampus unggul. Ini berarti jadi inovasi juga nih, Pak? Inovasi. Ya. Kampus unggul itu apa? Itu menekankan kepada siswa bagaimana dia menjadi polisi yang profesional. Hasilnya. Dengan Pak SPN mendatangkan beberapa narasumber dari luar, contoh dari AJI, contoh dari kemarin Komnas, ya kan? Nah, insya Allah ini tanggal 18 kalau tidak ada halangan, itu yang akan memberikan atau sebagai narasumber itu langsung datang dari Jakarta. Saya datangkan dari Jakarta. Beliau adalah salah satu Kaprodi S2 di Universitas di Jakarta. Akan memberikan materi tambahan kepada siswa, dan itu sangat didukung sekali sama Bapak KSPN dalam rangka pembentukan yang namanya kampus unggul. Gitu. Berarti memang kalau kita bicara inovasi yang dilakukan SPN Polda Sultan adalah kampus unggul ini sendiri, Pak? Bukan hanya kampus unggul, Pak. Atau ada lagi? Ada. Apa aja, Pak? Kampus berintegritas. Kampus berintegritas. Kampus hijau dengan kampus modern. Itu. Ini kenapa kemudian penamaannya menjadi kampus, Pak? Karena kalau saya memang menurut KBBI sendiri, kampus itu kan adalah sarana belajar, ya? Tempat yang nyaman untuk belajar begitu. Dan ini memang ingin dirubah citra itu. Citra itu program itu dari Pak Kalem, bahwasanya itu kita memiliki 4 program, yaitu yang pertama kampus integritas. Kampus integritas, oke. Baru kampus unggul, kampus modern, dan kampus hijau. Kampus hijau. Itu. Baik. Dan ini lagi dilakukan di Jawa. Dan memang sudah dilakukan di SPN Polda Sultan. Membuat untuk siswa-siswa ini jadi nyaman. Sehingga siswa jadi betah, mereka menganggap kita sebagai keluarga. Nah, itulah yang bagaimana output dari perjalanan ini siswa menjadi primadona nanti setelah dinas. Baik, dan Pak Josi akan melihat ini angkatan pertama ya Pak ya, untuk Pak Josi sendiri. Untuk saya sendiri ini adalah angkatan pertama, artinya ini menjadi yang awal ya, dan Pak Josi akan melihat seperti apa nanti hasil dari didikan Pak Josi. Oke, siswa murah, bosan nggak hari-hari ini Senin sampai Minggu itu satu aja ya? Untuk proses pembelajarannya sampai hari Jumat. Kalau ada JP tambahan itu bisa sampai di hari Sabtu juga. Berarti hari Minggu istirahat total? Hari Minggu untuk proses pembelajaran itu istirahat, tapi ada juga kegiatan lain yang kami laksanakan, contohnya seperti olahraga mandiri. Jadi mau main bola. Kalau untuk olahraganya spesifik ke olahraga voli dengan takraw. Voli dan takraw. Oke, berarti kalau nggak ada yang minat voli dan takraw, gimana dong? Kan ada pilihan alternatif lain juga. Di sana ada fasilitas bulu tangkis juga ada, tenis meja juga ada. Lengkap dong, Pak. Lengkap. Nah, itulah juga yang saya lihat itu juga menjadi penyebab awal kenapa untuk rekan-rekan siswa angkatan 53 ini rasa jenuh itu hilang. Iya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bahkan nanti ini akan menjadi suasana yang paling dikangenin begitu, paling dirindukan ketika sudah selesai pendidikan ya. Pasti. Biasanya begitu. Kalau Mas Nguras, siswa Nguras sendiri hobi olahraga apa? Nah, kalau kebetulan saya hobinya di voli, Pak. Hobi voli Ya, memang kalau orang Bali itu suku Bali rata-rata voli ya yang menjadi minatnya ya. Identik ke voli. Iya, luar biasa. Vini suka main voli? Oh, nggak suka. Udah kenal sama Mbak Vini? Belum kenal? Siap. Oke, jadi minatnya voli ya? Siap, minatnya voli. Ada lagu-lagu pasti ada dong? Ada. Boleh nggak satu lagu dinyanyiin? Boleh. Jadi kalau untuk lagu ini sering kami nyanyikan pada saat kegiatan olahraga. Di Binsik kami
sekalian lari kami menyanyi. BIMSIK, Siap. Bina Fisik. Bina Fisik. Wah, saya udah hafal semua nih istilah-istilahnya ini ya, tanpa harus lihat Google nih. Siap. Ya, tituler nih masalahnya. Enggak itu Pak Josi. Oke, ini jangan di-cut ya. Dia mau nyanyi nih, ya, Siswa Murah. Ya, oke, boleh? Siap, boleh. Boleh ya. Siap. Kita nggak pikirin nih suaranya mau bagus atau tidak, yang penting semangatnya dari Siswa Murah. Yuk, kameranya ini nih. Siap. Ya, lagu apa? Tepuk tangan. Kita bantu tepuk tangan. Boleh. Boleh, yuk. Jin. Ya. Berkumandang suara dari seberang, siapa namamu? Pasukan dengan helm baja hitam, siswalah namamu. Tunjukkan jati dirimu, menyerang dan menghilang, menyerang, menyerbu, hancurkan musuhmu, itulah ciri khasmu. Oh, udah. Oh, masih boleh. Udah. 15 menit lagi kita langsung nyanyi terus saja. Enggak. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi susah. Udah lanjut. Sip. Boleh sampai situ ya, Pak? Sampai situ aja. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman umat. Ya. Judul lagunya apa sih itu? Berkumandang. Berkumandang, luar biasa. Dulu pendidikan Pak Josi sudah ada lagu ini. Oh sudah, itu Oh, lagu, sudah lagu itu lama. turun-temurun. Lagu lawas, Jadi Pak, itu ya? memang sengaja untuk memberi semangat kepada siswa. Berarti lagu lawas ini, Pak. Ya ada juga perubahannya beberapa. Ya. Jadi dari tahun ke tahun mereka biasa dirubah nama angkatan apa. Jadi itulah yang bikin ciri khas setiap Ya. angkatan nanti. Pak Josi melihat pendidikan yang didapatkan Pak Josi di tahun berapa? Kalau Pak Josi sendiri di SPN Karombasan? Saya Karombasan tahun 96-97. 9697 dan di 2025 apa Siap. bedanya Pak secara spesifik dan transformasi apa yang Bapak lihat? Nah, yaitu kalau memang 96-97 khususnya untuk saya pribadi itu masih tergabung dalam dulu masih ABRI. Nah, setelah tahun 2022 dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 maka Polri itu memisahkan diri sehingga dari situlah mulai dirubah pola pendidikannya dari dulu ala militer mulai dari tahun 2002 sampai sekarang pelan-pelan dirubah. Itu merubahnya juga itu dengan biasa didasari dengan kebutuhan di lapangan. Nah, di situ dimasukkan oleh para pimpinan kita apa sih yang terbaik untuk mereka sehingga outputnya ke masyarakat mereka itu sudah siap. Ya, Gitu. sudah siap. Dan ini yang Bapak lihat perubahan ya, kalau dulu ala militer dan sekarang memang akan sudah Sekarang lebih humanis, itu gitu, Pak, ya? secara humanis, Ya. secara maksudnya kita didik mereka supaya profesional dan terutama mereka berintegritas dan punya Ya, karakter. berarti hukuman yang paling berat itu adalah fisik tadi, artinya Siap, seperti tindakan push up gitu ya Pak, tidak ada hukuman-hukuman yang memberatkan lagi begitu Pak. Nah, itu hukuman fisik itu bertujuan untuk membentuk supaya mereka kuat secara fisik. Kalau hukuman-hukuman seperti lalu itu tidak ditiadakan, apalagi sekarang dengan apa yang disampaikan Bapak KSPN untuk mendidik siswa bukan dengan fisik, Ya. tapi dengan moral, dengan moral, mental. betul. Nah, Saya pada setuju, saat ya. mereka nanti punya pelanggaran, maka bukan dibentak, bukan diapa, mereka ditegur dengan harapan sikap kedewasaannya mereka timbul, mereka akan merubah. Oh ini salah, saya harus begini yang betul. Baik. Nah itu. Saya setuju Pak, mentality itu memang sangat Siap. penting Pak. Karena ketika kita punya kedewasaan mental, ya ketika kita salah itu akan langsung Iya, kalau influence salah sendiri, Pak. langsung, Iya. wah kamu begini. Iya, iya. Nah itu yang dalam benak mereka begitu, sehingga nanti pada saat mereka lulus ke adik ratingnya begitu juga. Jadi inilah dirubah. Iya. Bagaimana sih kita memberitahu mereka supaya mereka itu saya salah, Betul. tapi dia akan merubah dari dalam diri. Kadang-kadang ya benar ya Pak Jos ya, ketika hukuman fisik itu kan biasanya menjadi trauma ya Pak. ya. Trauma. Ya, tapi mental itu memang akan membuat mindset kita untuk kita akan kembali. Pak, Kembali. ya, introspeksi diri. Ya, itu Pak Josi, harapan. aturan-aturan yang sudah dilakukan di SPN Polda ini kan sebenarnya bukan hanya menjadi aturan saja, Siap. tapi ini bisa menjadi pengikat ataupun juga treatment yang harus dibawa permanen begitu Ya. Pak. Bagaimana kemudian Pak Josi bersama dengan Pak Kepala SPN dan 78 72 orang, 78 itu 78 anggota. untuk anggota agar membawa adik-adik ini, siswa-siswa ini bisa menjadi permanen Pak karakter mereka nanti keluar. Jadi kalau untuk masalah itu, misalnya karakter untuk kedepannya, saya kan tidak tahu. Ya.
Tergantung lagi. Karena mereka nanti pada saat sudah di lapangan itu menjadi tanggung jawab daripada komandan-komandan mereka di lapangan. Itu bagaimana, serta peran orang tua mereka juga di situ diharapkan. Bagaimana sih? Karena mereka kan baru keluar, nanti begitu ditempatkan misalnya di salah satu satker, nah itu tanggung jawab mereka dengan orang tua. Nah, kami di SPN itu hanya bisa mendidik secara profesional, humanis, integritas. Nah, secara itu saja, dengan begitu itu maka harapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pada dasarnya kami di SPN itu sudah mendidik mereka dengan sebaik mungkin, dengan apa materi kemampuan materi apa yang sudah Ya. ditetapkan itu, harapannya ya seperti itu. Baik. Nanti untuk mereka siswa. menjadi generasi angkatan 53 yang keluar dengan karakter permanen yang baik. Iya. Oke. Siswa murah umur berapa sekarang? Siap, kalau untuk sekarang saya berumur 25 tahun. 25 tahun. Siap. Oke, paling dewasa atau masih ada lagi yang lebih di atasnya begitu? Kebetulan Atau untuk di angkatan sekarang ini saya yang menjadi paling dewasa. paling dewasa ya? Paling dewasa. Ini mungkin menjadi salah satu indikator faktor sehingga menjadi danki gitu ya, ketua angkatan. Siap. Oke. Mengenal kepala SPN juga dengan baik? Siswa Siap, murah? mengenal. Ya. Baik, gimana sejatinya seorang kepala SPN menurut siswa murah sendiri begitu? Siap. Melihat langsung bagaimana sosok KSPN sebagai penerima penghargaan Hugeng Awards kemarin, memang beliau memang pantas untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kenapa? Karena beliau tidak hanya menyampaikan lewat kata-kata, tapi beliau juga mempraktekkan langsung bahwasannya inilah sosok pemimpin yang berintegritas. Seperti itu. Jadi memang benar apa yang beliau sampaikan itu yang beliau laksanakan. Memang jadi itulah yang menjadi pedoman, menjadi acuan, menjadi contoh bagi kami para siswa nantinya bila sudah keluar dari lembaga pendidikan SPN Polda Sulteng, kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah dicontohkan, apa yang kita dapatkan di dalam lembaga tersebut. Berarti leadership kepemimpinan kepala SPN ini menjadi catatan yang terus diingat begitu ya, dan akan dilakukan. Dan akan beliau dilakukan. adalah mentor terbaik. Mentor terbaik. Ya, sejauh ini ada apa yang kemudian diingat sama Mas Murah, pesan-pesan beliau kepala SPN? Nah, beliau itu selalu menekankan pada kami bahwasannya manusia Ya, ini quote-nya berarti ya? Ini quotes-nya beliau, ini yang menjadi pedoman, jadi Oke. pegangan para siswa untuk yang diharapkan nanti begitu keluar dari lembaga pendidikan selalu mengingat pas dari beliau ini, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Saya udah dengar itu langsung dari kepala SPN. Saya udah pernah wawancara beliau pada saat beliau selesai menerima Hugeng Award. Award. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, what a good course ya. Pak Jauzi, itu pun juga yang gimana Bapak melihat kepala SPN? Kalau saya melihat sosok beliau itu bukan hanya sekarang, Bapak. Udah kenal lama Pak ya? Sudah, saya dari 2015 sudah kenal beliau, dan itu memang menjadi acuan dan motivasi saya karena prinsip dan karakternya beliau itu yang saya sangat suka sekali, karena beliau mempunyai prinsip yang teguh, karakter yang memang betul-betul langsung diaplikasikan di lapangan, bukan hanya sekedar mungkin hanya sekedar ucapan saja, tapi teori beliau saja. langsung Ya. praktekkan, baru kita ikuti sebagai anggota di belakangnya. Oke. Itu jadi sebagai sosok panutan. Sosok panutan. Dan ini yang kemudian membuat beliau menerima Hugeng Award ya, dan Pak Jauzi melihat penghargaan ini layak untuk diterima seorang kepala SPN. Iya, alhamdulillah. Itu biasanya briefing dari kepala SPN setiap harinya apa begitu yang Pak Jauzi selalu ingat begitu? Kalau briefing itu, beliau itu setiap hari itu biasa kita duduk dengan para perwira, bintara di kantin itu, bagaimana sih Ya. SPN itu dibawa untuk menjadi kampus yang tadi saya unggul, sebutkan, hijau. unggul, integritas dan modern. Ya. Itu. Jadi dimulainya itu dari dalam dulu, dari dalam dulu. Setelah dari dalam baru kita keluar. Makanya itu beliau itu tidak ada batasan dengan beliau. Bahkan beliau sendiri
kalau ngambil apel Bapak, saya siap dikritik. Oke. Saya siap adu argumen. Diberi masukan. Dibeli masukan apa? Kalau memang saya salah. Oke. Itu. Dan ini loh yang betul. Sebegitu. Jadi beliau itu hati. tidak bahwasanya saya seorang KSPN, apa yang saya bikin atau buat pasti benar. Tidak, untuk beliau tidak itu. Dan Jadi itu selalu itulah. ditanamkan, Pak. Dan ditanamkan, jadi beliau itu nganggap kita itu semua keluarga. Jadi tidak ada, oh ini anggota, ini anak buah, tidak. Beliau nganggap kita itu semua keluarga. Satu kesatuan. Satu kesatuan, bagaimana dalam keluarga yang rukun kita untuk membawa siswa Baik. ke depan yang bagus. Baik. Salam hormat untuk Kepala SPN. Siap, Bapak. Nanti insya Allah pulang beliau saya memang sampaikan. hadir, ya. Dan saya pribadi sudah pernah berbincang juga. Siap, dengan beliau. siap. Dan kami menantikan kehadiran beliau lagi. Begitu, ya. Karena seperti apa disampaikan oleh siswa Murad tadi, bahwa beliau quotes yang paling kita ingat adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Siap. Dan kita Bahkan harus nih mereka itu terus terang, ya saya sendiri pelakunya. Beliau sama saya berapa jumlahnya siswa? Ada 72. Ini kaos 72 disablon, diberikan kepada siswa. hadiah pribadi dari beliau. Dari beliau memberikan ke semua siswa yang ada, diberi satu-satu. Dipakai Itu. siswa. Siap. Dipakai. Dipakai ya. Siap dipakai. Itu. Jadi kosoforin ya, bisa disimpan Jadi terus ya. itu akan mudah ngingat saya Ya, pada saat ya. di wilayah nanti suatu saat andai kata saya ke wilayah. Kalau ada kaos tulisan itu berarti itu nandanya angkatan 53. Spesial banget ini 53. Itu. Oke, Pak Josi. Siap, Bapak. Sejauh ini ada nggak resistensi Pak yang Bapak lihat Pak terhadap perubahan-perubahan transformasi ini Pak? Lah ya, untuk resistensi itu Pak, memang itu kita semua sudah tahu. Pro kontra wajar ya. Itu ya, kita di sini intinya apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan dan tuntutan masyarakat itu sudah tahu semua kita. Di sini kita mungkin harus membuat beberapa pola pendekatan. Ya, persuasif Pak. Persuasif khususnya untuk mengurangi resistensi tersebut. Resistensi tersebut. Iya. Sehingga dari situlah kita akan bisa membawa Polri yang maju dan lebih baik ke depannya gitu. Dan itu Bapak siap ya. Artinya ketika ada resistensi datang atau muncul atau disampaikan, diterima, didengar dan diajak mungkin berdialog begitu. Iya, siap Pak. Berdiskusi. Jangka panjangnya akan apa ini Pak? Untuk Nah. SPN Polda Sultan sendiri Pak. Ada nggak program visi misi yang kemudian belum kesampaian untuk diwujudkan oleh Kepala SPN yang Bapak tangkap, Pak Josi tangkap? Ya, jadi untuk jangka panjangnya itu kita bagaimana kita membentuk siswa itu menjadi siswa yang profesional, Ya. humanis, berkarakter, agar mereka kedepannya itu dinas lebih baik, terutama dalam menghadapi perkembangan global Ya. yang semakin kompleks saat ini. Nah, itu kita siapkan mereka siswa untuk bukan hanya siswa ini saja nanti kedepannya. Selama mungkin beliau memimpin itu akan tetap berlanjut. Itu secara nanti menyeluruh dan berkesinambungan. Itu. Baik, dan sama-sama dengan 78 personil itu Pak Josi, Kepala SPN akan terus berbenah. akan terus menuju transformasi yang lebih menuju baik lagi. transformasi yang lebih Reformasi baik. Polri. Oke, saya kembali ke siswa murah gitu. Ini kalau kita melihat kan tantangan polisi-polisi muda ini banyak ya, gitu ya. Apalagi ketika keluar dari pendidikan begitu. Ini kadang-kadang menjadi sentimen netizen juga begitu ya. Nah, gimana kemudian Mura bersama teman-teman ini bisa menjaga nama baik institusi ini begitu, khususnya Polda Sultan nantinya. Janji apa yang bisa kami dengar dari kalian? Baik, terkait keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kekurangpuasan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat ini, itu merupakan suatu hal yang logis. Nah, kita sebagai calon anggota Polri khususnya kami harus siap menerima hal tersebut. Itu kita jadikan acuan agar kedepannya kita bisa berbenah agar lebih baik lagi kedepannya. Tentu saja dengan tahapan proses belajar yang lebih, dengan memperbaiki moral serta menambah wawasan literasi. Nah, itulah yang menjadi modal awal kita, modal awal kami sebagai siswa agar nantinya kedepannya Polri ini dapat lebih baik lagi. Polri dapat lebih baik lagi, khususnya Polda Sultan. Kalau Mura memimpikan, mau suka di satker mana begitu? Siap, kalau untuk saat ini saya pribadi siap ditempatkan di mana saya. Ya, tapi kalau ada pilihan,
Kalau Pemilih dari hati misalkan, nggak apa-apa. baik, kalau diizinkan, saya berkeinginan untuk penempatannya sesuai dengan studi saya kemarin S1 Ya, saya terkait itu S1 Kehumasan. Jadi saya ingin, ini mengimplementasikan Ya. apa yang saya dapatkan selama masa perkuliahan saya kemarin, saya terapkan ketika saya di dunia kerja. Oke, berarti di kehumasan nih. Siap. Wah, udah cocok nih. Teman-teman siap menerima anggota baru gitu ya. Oke, Pak Josi. Siap. Saya banyak bertemu dengan chassis polisi-polisi muda, Pak ya. Dan gambaran hari ini Pak, saya melihat satu transformasi yang luar biasa, representasi dari Ngurah Pak. Saya nggak tahu begitu luar biasa perubahan ini Pak. Siap. Yang sebelumnya saya nggak mendapatkan dari siswa Ngurah, dan ini menjadi perwakilan dari teman-teman. Siap. Luar biasa loh Pak, Siap. Pak Josi. Selamat sudah bisa membina dan mendidik anak-anak kita Pak gitu. Iya. Kebanggaan ini dengan public Siap. speaking yang bagus, attitude yang bagus, gimana Pak Josi melihat? Ya, itu semua berkat bimbingan arahan dari pimpinan kami, Pak KSPN yang tidak bosan-bosan, selalu mengarahkan, selalu membimbing, dan yang paling utama beliau memberikan contoh duluan. Ya. Itu sehingga itu Benar, akan menjadi motivasi tersendiri bagi khususnya saya pribadi. Ki Hajar Dewantara. Jadi dari kita untuk kita, dari beliau untuk saya, Ya. kita lagi terapkan ke siswa Ya. itu. Begitu. Karena memang harus jadi contoh dulu sehingga kita kemudian Siap, bisa Bapak. Ya. Terima kasih Pak Josi sudah hadir di podcast Presisi Polda Sulteng. Ngurah, terima kasih. Terima kasih. Kalau udah jadi polisi yang sudah selesai melakukan tugas, berarti masuk ke Poboya lagi Pak ya? Itu Kemana lagi? tergantung nanti Oh, dari tergantung lagi. Polda Oke. yang ini. Artinya ada aturan-aturan yang nanti Siap. akan kita lihat. Tapi ketika sudah resmi begitu berkarir, tetap jaga hati ya. Siap. Tetap jaga attitude ya. Siap. Pesan kami begitu Pak, karena kami sebagai masyarakat awam terus menginginkan bapak-bapak baik yang sudah senior, junior tetap objektif, Siap. dipercaya dan partisipasi Pak, presisi. Presisi. Ya, Pak Josi yang terakhir, Siap. apa yang mau disampaikan ke humas, ke sahabat humas Jadi Polda? terima kasih atas kesempatan ini, khususnya Kabid Humas Polda Sulteng melalui stafnya yang memfasilitasi kami untuk hadir di acara ini, sehingga kami bisa menyampaikan kepada halayak umum bahwa apa sih sebetulnya yang terjadi di lembaga pendidikan khususnya SPN Polda Sulteng, dan bagaimana polanya kita mengajar supaya hasilnya lebih baik. Baik. Itu saja. Sekali lagi terima kasih khususnya untuk rekan-rekan yang ada di sini, Humas staf Polda. Humas Ya. Polda. Terima kasih sekali. Ini adalah satu kesempatan bagi kami khususnya dari SPN di acara ini, dan lebih khusus lagi bisa hadir Baik. siswanya langsung. Oke, Ngurah, singkat padat jelas yang menjadi closing statement Ngurah. Silakan. Baik, mungkin sedikit pesan dari saya Ya. untuk rekan-rekan angkatan 53 SPN Polda Sulteng. Semoga apa yang kita dapatkan selama di lembaga pendidikan kita tetap konsisten, kita terapkan, kita jalankan nanti di dunia kerja. Oke, diterapkan ya, dilaksanakan di dunia kerja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Ya, kapan-kapan Bapak. kita boleh nih tappingnya, syutingnya langsung di SPN ya. Itu sangat ditunggu itu sekali ditunggu. kalau itu memang Iya. suka langsung Iya. lihat langsung. Oke, dan kita langsung melihat mereka. Baik, Siap, terima kasih. Bapak. Salam dulu, Terima Pak. kasih, Bapak. Ngurah, terima kasih banyak ya. Iya, Baik. terima Ini kasih. yang menjadi akhir perbincangan, kamera kanan kiri ini yang mana? Oke, menjadi akhir perbincangan saya bersama dengan Pak Josi ya, Kasubag Binminsis. Korsis. Korsis. Ya, dan siswa Ngurah juga ya, pengalaman dan pengetahuan berharga kita dapat hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Salam presisi.